Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam kompak persahabatan. Mohon maaf agak terlambat sedikit, ada gangguan teknis, jaringan terganggu. Jadi membuat kita agak terganggu lama juga dalam menunggu acara talkshow malam hari ini. Namun demikian, dikarenakan jaringan terganggu, walaupun terganggu ada rekan-rekan yang sudah menunggu di ujung telepon. Saya ucapkan selamat datang untuk rekan-rekan saya yang sudah ada di ujung telepon ini dan malam hari ini siap untuk talkshow, siap bincang-bincang di acara BBM Bincang-Bincang Monika bersama radio sayang Anda. Akan saya sapa satu persatu dulu. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Cilik. Halo Pak Cilik. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak. Apa kabar, sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat aja, mudah-mudahan jauh dari corona. Iya, oke baik. Amin. Salam sehat semua untuk semuanya kan gitu. Oke, baik. Salam sehat semuanya. Di ujung telepon ada Bung Yandi. Selamat malam Bung Yandi. Malam Bung Jos, malam Pak Cilik. Ya. Malam juga Bung Jumudi. Selamat malam pemirsa radio Monika Surya dimanapun berada. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Posisi terakhir di mana Bung Yandi? Saya masih di posisi di Kandui, daerah Kandui, tapi masih posisi terus jalan ini. Jalan ya. Jadi oke. kalau terputus nanti bisa dihubung-hubungin. Oke, aman. Oke, terima kasih banyak. Ya. Oke, baik. Mudah-mudahan sehat selalu dan selamat sampai tujuan. Selamat malam Bung Jumudi, rekan yang ganteng. Selamat malam Bung Jos, semoga Radio Monika masih jaya di udara. Amin, dan juga amin. selamat malam Pak Cilik selaku dari legislatifnya. Iya. Selamat malam Bung Jandi. Saya dengar itu tadi. Selamat malam juga Bung Purbaudi. Oke, baik Bung Prudi. Oke, terima kasih Bung Jumudi. Selamat Oh, malam ada untuk Bu Anda. Purdiono juga ya. Selamat Ya, ada. malam ketinggalan. Iya, ada Bu Furdi. Ya, Bung Paul juga ada. Selamat malam Bung Paul. Selamat malam juga Bung Paul. Selamat malam. Salam sehat semuanya. Iya, sehat Bung Paul dan sehat selalu. Bung Paul. Kalau saya terputus nanti diteruskan aja talkshow-nya ya. Oke, baik. Oke, Bung Paul, terima kasih. Standby Bung Paul ya. Siap. Oke, baik. Bung Purdi, selamat malam Bung Purdi. Selamat malam, assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera, adil katalinyo, bacuramin kasarugak bas ingat kajubata. Halo. Harus. Oke, masih banyak. Baik, rekan-rekan di mana saja Anda berada, salam kompak persahabatan. Sudah hadir di ujung telepon ada Bung Yandi, ada Pak Cilik dari DPR, kemudian Bung Jumudi, kemudian juga Bung Pordi dan Pak Paul. Ada 5 dan 6 Bung Jos sendiri. Oke, baik. Salam sehat semuanya, salam kompak persahabatan. Oke, akan saya angkat ini baru beberapa waktu. Ini saya akan bacakan dulu. Bupati Barito Timur, pemerintah Kabupaten Barito Timur menyalurkan 10.000 bantuan sembako. Ya, 10.000 bantuan sembako. Dinas Sosial Kabupaten Barito Timur menyerahkan bantuan 10.000 paket sembako kepada masyarakat terdampak COVID-19 di Aula Kantor Kecamatan Dusun Timur. Penyerahan dihadiri langsung Bupati Barito Timur Ampera Yemebas pada hari Kamis 15 Oktober kemarin ya, 2020 pagi. Bupati mengatakan bahwa penyerahan bantuan sembako tersebut diberikan kepada perwakilan masyarakat Kecamatan Dusun Timur. Bantuan tersebut berasal dari dana APBD, anggaran pendapatan belanja daerah ya Kabupaten hasil refocusing. Kita konsepnya menyisir yang mana memang layak terbantukan baik dari pusat PKH dan provinsi. Itu yang disampaikan oleh Bupati. Dikatakan Ampera untuk bantuan sembako tahap pertama ini sebanyak 10.000 paket sembako. Untuk tahap selanjutnya mungkin tetap sama 10.000. Itu pun tidak sekaligus katanya. Di tengah pandemi COVID-19 ini mudah-mudahan dengan adanya bantuan sembako beban masyarakat bisa teratasi. Oke, baik. Sampai di sini dulu. Akan saya lempar kegiatan ini kepada rekan-rekan. Saya ingin tahu tanggapan-tanggapan tentang, ya bagus sih, niatnya bagus ya untuk menyerahkan sembako. Tapi pertanyaannya apakah ini termasuk ada kelambatan atau tidak atau seperti apa? Saya tunggu komentar Anda dari paling ujung dulu. Bung Jumudi. Iya, Silakan, selamat malam. Silakan, Bung. Saya
pada malam hari ini sebelum saya menyampaikan beberapa hal, Iya. istimewa saya sampaikan ke seluruh pemirsa radio yang Monika Surya FM yang ada di wilayah Batu Timur atau dimanapun berada. Oke, baik. Nah, pada kesempatan ini tema yang sudah dilemparkan oleh Bung Jos kepada kita semua, beberapa rekan-rekan tadi dari DPR, dari pengamat politik, dari pengamat ekonomi, dari pengamat olahraga, dan termasuk sosial kontrol masyarakat juga. Iya. Nah, perlu kami sampaikan di dalam bantuan tersebut, perlu kami sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dan rekan-rekan yang ada pada malam hari ini mendengarkan suara saya, Iya. bahwa menurut artinya analisa dan pemikiran saya, apa yang disampaikan oleh Bupati itu sebenarnya terlambat. Tapi di dalam bahasa yang paling eloknya, artinya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Iya, iya. Iya, Nah, iya. menurut saya. Nah, tetapi saya katakan hal seperti itu. Karena corona itu berjalan sudah, kalau tidak salah, itu hampir 8 bulan. Iya. Sedangkan dana yang sudah dianggarkan oleh pemerintah melalui paket proyek dan lain sebagainya, dipangkas dan sebagainya untuk dana bantuan itu, kalau tidak salah itu per Januari, Februari, sudah Maret. Iya. Nah, sejak itu sudah saya katakan itu tadi, sebenarnya itu kata yang paling eloknya lebih baik artinya terlambat daripada tidak sama sekali. Iya. Alasannya apa? Kalau Bupati menyampaikan melalui Dinas Sosial Kabupaten Batu Timur menyampaikan hal tersebut tentang bantuan COVID-19 yang terdampak, sebenarnya salah. Karena semua masyarakat Batu Timur kurang lebih 108.000 masyarakat Batu Timur itu kalau berbicara dampak, itu semua dampaknya. Ya. Tetapi kurang konkret Bupati atau dari Dinas Sosial menyampaikan artinya terdampak. Seharusnya dia mengatakan yang harus menerima orang yang harus membutuhkan. Masuk dengan sepeda motor ke sini. Nah, itu sebenarnya menurut kami, Pak Bung Jos. Ya. Artinya tidak salah juga Bupati menyampaikan, tapi terlambat menurut kami. Oke. Karena apa? Kalau hal tersebut dilaksanakan sekarang sudah 8 bulan berjalannya, artinya sudah 5 bulan lebih daripada arti yang disandarkan bulan 3, ini sudah bulan 9, hampir bulan 11. Iya. Ya mungkin berapa bulan itu, 7 bulan lah berjalan. Iya. Jadi kalau menunggu dari bantuan dana daerah itu sebenarnya masyarakat sudah terkapar. Tetapi Iya. itulah yang kami katakan itu tadi. Pertama, artinya kita ini setiap ada melakukan kegiatan selalu terlambat dan terkebelakang. Tidak seperti di daerah-daerah lain. Daerah lain seperti Batu Selatan, walaupun mereka kucang kacir, tetapi itu untuk membantu masyarakat, aku rasa itu tidak jadi masalah. Iya. Nah ini perlu kita menjadi pemikiran kita dan menggarisbawahi bahwa itu sebenarnya yang dilakukan itu benar, sudah membantu. Tetapi Iya. pada prinsipnya menurut saya terlambat. Tetapi Terlambat. seeloknya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Iya, Nah oke. itu para Baik. pemirsa di rumah, kalau saya berbicara jujur, jangan hanya menyampaikan di aula atau di Kabupaten Batu Timurnya, karena ada 10 kecamatan sebenarnya. Iya. 10 kecamatan itu kalau secara artinya bijaksana dari Dinas Sosial atau pemerintah daerahnya, dari 10.000 itu dibagi sekian berapa kecamatan. Ada 10 kecamatan dibagi 10.000 itu berarti 1.000 satu kecamatan. Itu berarti namanya adil. Nah, tetapi di situ tadi di ujung disampaikan oleh Bung Yus bahwa bantuan tersebut akan ada lagi gelombang pertama atau gelombang kedua. Dua, ya. Nah, mudah-mudahan kita artinya berdoa apa yang disampaikan Bapak Bupati itu memang terlaksana, jangan hanya cuma janji. Iya. Seperti yang sudah janji. Nah, sekarang artinya dia berjanji akan memberikan lagi. Tetapi kita lihat, kalau memang itu terjadi, mungkin artinya masyarakat itu terbantu. Kalau tidak terjadi, mungkin masyarakat nanti akan artinya keberatan atau membuat surat keberatan juga. Karena ini adalah hak daripada masyarakat itu sendiri. Menghayal Itu lagi. menurut saya, apa yang disampaikan atau diberikan atau yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui dinas artinya sosial itu artinya memang artinya tidak salah. Bagus. Tapi itu tadi kata yang terbaik itu terlambat. Iya. Ya kan? Iya. Terlambat sebenarnya. Sudah masyarakatnya masih terkapar. Baru ada
aliran, sedangkan masyarakatnya sudah mati, Iya. sudah banyak yang mati, istilahnya, bahasanya. Tetapi Oke. kalau memang mau membantu itu dengan hati dengan ikhlas, sejak bergulirnya dana tersebut akan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan di daerah manapun yang terdampak. Karena terdampak itu semua, ia tidak tahu orang susah, tidak tahu dia orang kaya, tidak tahu dia pegawai negeri, tidak tahu apa, semuanya itu terdampak daripada COVID-19. Jadi mungkin itu menurut dari saya, pengamatan saya, yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan termasuk dinas sosial itu terlambat. Tetapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Tetapi masyarakat sudah sengsara, artinya menganggap mau mati, baru ada bantuan. Sebenarnya itu bukan artinya hanya menyembuhkan, memberikan obat. Sebenarnya kita mencegah sebenarnya, bukan mengobati, mencegah. Menurut saya. Jadi itu pemahaman dari kami. Apa yang dilakukan oleh pemerintah itu benar. Tetapi alokasi dananya melalui dana APBD, itu ada nanti dari pihak DPR yang lebih tahu kan masalah dana itu. Kalau kami hanya mendengar berita dan juga artinya melihat di media cetak bahwa beritanya seperti itu. Jadi secara konkretnya pada malam hari ini banyak senior-senior, banyak yang punya pengalaman seperti artinya dari DPR itu Pak Cilik, juga dari Bung Yandi, dari Purbaudi, dari Bung Paul dan juga Bung Jos. Dan saya aku anggap artinya di dalam arti permasalahan ini paling nggak mengerti lah dalam artinya bahasa-bahasa seperti ini. Kalau masalah sosial ini saya tidak pernah kena sekolah saya, tetapi kalau berbicara hukum, saya lebih mengerti hukum. Tetapi kalau masalah ini, kena bantuan yang keluar itu dari mana, saya kurang mengerti. Tapi yang mungkin mengerti kena jurusan artinya paknya sekolahnya Purbaudi sarjana ekonomi, dia tahu tentang ekonomi. Lalu Bung Yandi adalah pengawasan sosial, dia tahu bagaimana sosialnya. Dan juga dari DPR sebagai melegalkan semua anggaran, DPR-nya juga ada pada malam hari ini. Jadi kita berdiskusi hal tersebut. Mungkin itu Bung Jos baik. yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik Bung Jumudi, luar biasa. Terima kasih banyak ya. Bung Jumudi, ini nanti kalau aku biarkan nanti nggak kebagian ini. Tapi seharusnya tuh kemudian ya. Tapi oke lah. Bung Yandi, masihkah Anda mendengar? Ya. Bisa komentari Bung, nanti takutnya nggak kebagian ini. Silakan. Iya. Benar-benar apa yang dikatakan Bung Jemudi. Kalau boleh dikatakan terlambat, ini ya sudah sangat terlambat. Iya. Tapi kalau bagi orang Indonesia, memang bahasa-bahasa itu lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Tapi kalau dari kita berhadapan dengan orang-orang luar, terlambat ya terlambat, begitu kan? Terlambat ya terlambat, begitu cepat gitu. Kalah nembak duluan ya bisa mati duluan ya gitu ya. Iya, gitu. Jadi begini, idealnya bantuan ini bersamaan dengan bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan dana desa dengan mekanisme yang sudah kita bisa diatur. Persoalannya Pemkab Barito Timur belum pernah melakukan mekanisme pembagian ya. Misal begini, ya kan? Mekanisme pembagian itu sangat mudah kok. Artinya apabila misalnya setelah didata dari pemerintah pusat masih ada lagi yang belum terima, ya kan? Maka akan diarahkan ke bantuan dari pemerintah provinsi, begitu kan? Iya. Dari pemerintah provinsi ternyata masih ada tambahan yang harus dibantu karena dampak COVID ini sangat besar sekali, maka itu bisa dilakukan melalui penyaluran bantuan sosial dana desa karena sudah turun duluan, ya kan? Nah, yang tidak teralokasi, orang-orang yang tidak teralokasi dari bantuan itu tapi masih banyak yang membutuhkannya, maka diambil dari penyaluran dana Pemkab. Seharusnya beriringan sehingga semua itu serentak dan merata, begitu kan? Merata jadinya. Nah, itu yang diharapkan. Tapi dari awal memang tidak ada mekanisme ini, gitu. Mekanisme seperti ini tidak ada, dipresentasikan. Jadi istilahnya, ya kalau sudah pemerintah pusat turun dananya, ya pemerintah pusat aja gitu kan. Yang pemerintah
dana desa turun, dana desa aja gitu kan. Kemudian dana provinsi turun, ya provinsi gitu kan. Seharusnya ini jangan terlampau jauh jaraknya, karena yang belum terima itu banyak dan bisa overlap loh ya. Hati-hati loh ya dengan data gitu. Bisa overlap, artinya terlapis-lapis resikonya. Tidak masalah sih terlapis kalau dananya banyak no problem gitu kan. Tidak masalah itu. Nah, itu satu. Yang kedua yang saya pertanyakan, ini dana refocusing atau dana yang sudah dirasionalisasi gitu kan. Refocusing yang dirasionalisasi atau memang dana refocusing atau rasionalisasi gitu kan. Pengetahuan saya ada dana rasionalisasi, ya kan? Ada untuk Dinsos itu sebesar kurang lebih, saya lupa angkanya karena saya lagi di jalan gitu kan. Kurang lebih 6 miliar Pak, 6 miliar. Bukan, kalau 6,1 miliar itu adalah bantuan dari provinsi ya, harus diingat. Ya, yang rasionalisasi kemarin yang pernah diajukan ke DPRD kita itu kalau tidak salah belanja langsung dinas sosial itu kurang lebih dananya 1,6 atau 1,7. Iya. Ada Pak Cilik, bisa langsung ditanyakan Pak sebelum waktu, silakan. Halo, Bung Yandi. Yang ada Pak Cilik kebetulan, silakan langsung aja bertanya. Ya. Kalau tidak salah Pak Cilik ada dana rasionalisasi ya, SOP salah satunya Dinsos untuk belanja langsungnya sekitar 1,6 atau 1,7 gitu ya. Saya lupa juga angkanya, cuma yang jelas kami kemarin ke dinas sosial hanya menyiapkan untuk 10.000 paket gitu. Ya, tapi kan sumbernya dari dana sebenarnya rasionalisasi kan? Iya, dari dana rasionalisasi dinas sosial tuh. Sosial gitu kan, nah betul kalau begitu kan. Nah, jadi istilahnya dari dana itulah seharusnya kemarin yang dimudi mulai Maret ya, Maret April ya sudah digelontorkan gitu kan. Ada keterlambatan memang kemarin karena kita sempat Pemkab kita harus memperbaiki laporannya. Jadi ada keterlambatan turun mungkin di April. Nah, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 6 bulan keterlambatan kurang lebih ya kan, 6 bulan lumayan ya. Dana mengendap gitu ya. Seharusnya dana ini tidak mengendap saat terjadinya dampak COVID. Nah, inilah akhirnya membuat daya beli masyarakat turun, gitu kan? Betul. Nah, apa yang dikatakan Bung Jumudi itu kena semua nantinya kan? Ini terlambat, gitu kan? Daya beli juga berpengaruh, gitu kan? Nanti diulas lebih lanjut mungkin oleh Bung Purdiono nih, ya. Daya beli ini sangat menentukan sekali. Faktor penunjang berjalannya ekonomi di suatu daerah, ya, bahkan di suatu negara itu menyangkut daya beli. Daya beli. Nah, kalau duit lama mengendap, ya kan, tidak berputar, tidak tersalur, itu sangat berpengaruh sekali. Bahkan bisa bakarat kena duitnya. Nah, bisa bakarat, bahkan kesejahteraan bisa menurun, begitu kan. Nah, itu yang bisa saya tangkap loh untuk ini karena saya masih di jalan, gitu kan. Jadi bila ini terputus, tapi mohon maaf ya Bung Jos dan teman-teman ya, bisa dilanjutkan sama yang lain karena malam ini sepertinya narasumnya cukup banyak. Jadi agak singkat aja. Saya terlambat dengan Bung Juri sama. Udah terlambat sekali. Oke, baik. Terima kasih Bung Yandi. Selamat jalan, hati-hati Bung ya. Iya. Oke, baik. Oke. Takut nggak kebagian nanti sudah. Oke, saya tinggalkan dulu Bung Yandi dan hati-hati di jalan. Sebentar, Bung. Nanti setelah ini Bung Purdi, Bung Paul, silakan Bung. Halo. Ya, lanjut Pak, lanjut. Kalau saya pribadi menganggap ini kegagalan, Pak. Kegagalan kenapa? Keselamatan rakyat itu adalah hal yang utama. Kalau sudah terjadi jatuh korban, itu berarti ada kegagalan dari pemerintah, ada kelemahan. Kenapa sampai masyarakat bisa jadi korban? Karena keselamatan rakyat adalah hal yang utama. Berarti sejak dini, Pak. Sejak dini pemerintah gagal untuk mengantisipasi. Sekarang kita berbicara masalah dana ini kita ambil dari mana. Saya hanya bertanya saja. Harusnya di setiap daerah itu kan harus ada dana strategisnya, Pak. Jadi awal kalau kita lebih preventif untuk menjaga ini, pasti tidak akan jatuh korban. Atau kita sudah fokus untuk masalah ini. Yang saya tangkap kelihatannya kita terlalu santai, Pak.
sudah santai, sudah ada korban kita kasih. Iya. Ini yang saya tangkap. Dan seharusnya tidak boleh terjadi. Karena ada kematian, ada warga yang meninggal. Saya menganggap pemerintah gagal dalam menangani ini. Harusnya begitu dia masih berusaha NGO, Pak, sudah kita matikan, Pak. Bukan tunggu bisa berkembang begini. Kan kita ada dana taktis, Pak. Setiap daerah pasti ada dana taktis. Kenapa itu yang kita pakai untuk perangi dulu dari awal. Sekarang dia timbul, berkembang, akhirnya jadi wabah begini, Pak. Itu, Pak. Jadi saya juga mau menyoroti masalah apa yang sudah dilakukan ini. Saya pikir, kenapa semua daerah di Berita Timur ini terdampak dari virus corona ini? Kenapa? Kalau prioritas apa yang harus diberikan pada di Berita Timur, Pak? Dusun Timur, ini yang menjadi pertanyaan kita. Itu bisa Dusun Timur. Sedangkan seluruh daerah 10 kecamatan di Berita Timur ini sudah belum. Kenapa tidak dibagi saja 10.000? Oke, baik, Anda masih bersama kami di gelombang sayan Anda. Halo, Bung Jumudi. Iya, Ya, oke. Mohon maaf, ada nampaknya putus Bung Jumudi ya tadi. Ya. Untuk rekan tadi. Oke, Bung Jumudi, silakan untuk standby dulu ya sambil menunggu rekan yang lain ya. Sebentar saya sambungkan dulu ya. Oke, baik. Ya. Jadi begini, Pak. Halo, Bung. Sampaikan. Sebentar. Halo, sebentar Bung Jumudi ya. Bung Prudiano. Ya, tapi Ya, saya keputus tadi. Mohon maaf terputus tadi ya. Mungkin ya. Oke, sebentar Bung Jumudi dan Bung Prudiano, saya coba sambungkan Pak Cilik ya. Sebentar. Oke, tunggu dulu. 1 atau 2 atau 3 atau 5 atau 6. Halo, kok putus? Iya Pak, mohon maaf terputus tadi nampaknya ya. Oke. Iya. Bung Yandi mungkin putus di jalan. Oke, Pak Cilik, Pak Paul belum ada ya. Sebentar saya coba sambungkan Pak Paul. Berlangganan MSPNI tarif 9.900 untuk. Halo? Oke, Bung Paul, mohon maaf tadi terputus Bung. Semuanya terputus sehingga mungkin jaringan ya. Iya. Oke, Bung Paul, dilanjut Bung. Sedikit tadi, silakan Bung. Oke, jadi kalau saya bisa menyoroti apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah Berita Timur, saya menganggap kita gagal, Pak. Kenapa saya anggap kita gagal? Kenapa? Karena saya selalu penekanannya kepada keselamatan rakyat adalah hal yang utama. Nah, di sini pemerintah Berita Timur gagal, Pak. Karena sampai ada masyarakatnya, ada rakyatnya yang meninggal, baru kita bergerak. Seandainya kalau dari awal kita sudah antisipasi duluan, Pak, tentang wabah ini, ibaratnya kalau dia masih jadi embrio saja sudah kita berantas, mungkin hal ini tidak perlu berkembang. Tapi karena kami hanya melihat dari luar, kami kurang tahu apa yang sudah dilaksanakan oleh Pemda. Kami tidak tahu. Cuma keselamatan rakyat sampai terabai, ini menandakan bahwa ada yang gagal, Pak, di sini. Sehingga bisa ada rakyat yang meninggal. Nah, ini sangat disayangkan. Kenapa hal ini tidak kita antisipasi sejak dini? Nah, menurut saya, apa yang sudah dilakukan sekarang ini, mau dibilang terlambat, amat sangat terlambat, Pak. Karena sudah ada jatuh korban, Pak. Ya, sudah jatuh korban dulu, kita bergerak. Yang saya bisa kutip, tidak boleh ada apa. Tidak boleh ada rakyat yang meninggal hanya masalah ini. Kita semua kan dinas terkait kan bisa, Pak. Kita lihat satu-satu sistem kerjanya sudah bagus. Tapi kalau kita tidak mampu mengantisipasi sejak dini, pasti akan jatuh korban. Dan itu kewenangan kita, Pak. Nah, sekarang coba. Kalau dari awal itu kita gunakan dana taktis yang ada, Pak. Ya. Dari awal sudah kita berantas. Pasti hal itu tidak akan berkembang seperti sekarang ini. Nah, sekarang kita lihat dana sana sini dari refocusing segala macam. Nah, sekarang untuk yang menghadapi dampak ini, Pak, bukan hanya masyarakat miskin, tapi seluruh masyarakat terdampak, loh, Pak. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa harus di Dusun Timur saja, Pak? Kenapa harus di Dusun Timur? Kita ini kan ada 10 kecamatan, Pak. Iya. Kenapa tidak ada pemerataan, Pak? Kenapa tidak ada pemerataan?
mungkin di Paku ada sekian, ya di Betua ada sekian, ya tolong dibantu Pak. Kalau semua difokuskan ke Dusun Timur, emang yang terdampaknya yang Dusun Timur saja Pak? Nah kan pertanyaannya kan begitu. Kami juga semua perlu Pak. Karena ini bukan masalah mampu tidak mampu. Kita bicara masalah dampak Pak. Iya. Itu mungkin yang bisa saya tangkap dari obrolan kita. Mungkin nanti akan lebih berkembang dari rekan-rekan yang lain Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Bang Paul, luar biasa. Dan suaranya cukup bagus hari ini. Terima kasih banyak. Ya. Oke, dijaga, jangan geser. Bung Prodi, selamat malam Bung Prodi. Halo? Ya, giliran Anda Bung, silakan Bung. Oh, saya ya. Oke. Selamat malam, Ya. Bang Yos. Pak Jumudi. Pak Cilik masih aktif ya? Iya, masih. Aktif. Masih ya. Oh iya, makasih. Bung Paul dan rekan Bung Yos. Jadi Bung, begini, kebetulan Bung Yandi putus ya, mau di jalan. Bung Yandi ya, putus ya. Jadi begini, COVID ini kan bukan masalah nasional, cuma nasional, tapi masalah internasional. Jadi permasalahan ini tentu menghadapinya harus secara simultan, tidak bisa hanya kabupaten dan provinsi, itu harus diatasi. Pun pemerintah pusat kelabakan dengan menghadapi keadaan seperti ini. Jadi sebegitu COVID memulai dari negeri Cina, kita aman-aman saja. Tapi ketika sudah masuk ke Indonesia, kemudian mulai ada rasa was-was. Nah, di Barito Timur, yang pertama terdampak COVID adalah di Ampak, tempat saya yang sekarang tinggal, bahkan tidak jauh. Iya. Ya, tempat beliau tinggal. Jadi waktu itu sangat heboh terdampak COVID. Nah, mengenai kebijakan pemerintah daerah untuk menanggulangi COVID, kan awal-awalnya semua kelabakan. Kelabakan itu terlihat dari tindakan apa yang diambil. Bukan cuma Barito Timur, semua Indonesia. Ketika COVID ini mulai mewabah, tindakan apa yang diambil? Ternyata tindakan yang diambil penyemprotan. Bahkan dari pihak kepolisian pun habis-habisan lah menyemprot. Artinya kita tidak tahu apa itu, bagaimana penanggulangan. Artinya bahasa saya, kalau sudah perkembangan sekarang itu tandanya bahwa kita pun tidak bisa mengatasi itu. Dan tidak bisa saling menyalahkan. Memang seperti itu keadaannya. Bahkan sampai saat ini. Nah, pemerintah daerah melalui keputusan dua menteri, keputusan bersama dua menteri, surat keputusan ya, artinya mengeluarkan bahwa bupati ada kebijakan untuk mengubah penjabaran APBD yang telah disahkan menjadi peraturan daerah, tapi bukan mengubah perda. Kalau saya tidak salah, tapi nanti silakan kebetulan dapat Cilik mengoreksi apa yang saya komentari ini. Jadi kalau saya tidak salah, melalui waktu itu masih Pak Eskop jadi sekda, beliau menyampaikan melalui media massa penjabaran APBD yang dirubah. Pertama kan dana dak dihilangkan dan belanja modal pun dikurangkan 50% dan belanja pegawai juga dikurangkan. Kemudian direalokasi menjadi yang untuk berdampak dan terbagi masing-masing. Kalau tidak salah itu 61 miliar, kemudian 2 miliar dari dana taktis, dana ya APBD yang kemarin, yang sudah disahkan di APBD yang untuk 2020 ini, kemudian sisanya sehingga mencapai 61 itu ada terbagi bantuan sosial, recopposing, dan dana tanggap darurat sebanyak 47 miliar, kemudian kalau tidak salah itu 9,7 arti sudah dialokasikan sesuai rincian dari tim gugus untuk penanggulangan. Sisanya ada 3,7 miliar dana artinya tanggap darurat. Yang saya bingung juga ada pernyataan bahwa dana untuk pembagian dana ini bantuan sosial untuk masyarakat ini kok diambil dari dana recopposing. Sementara pengertian saya recopposing itu dana itu melekat di dinas SKPD OPD masing-masing berupa
dana itu sudah ada, cuman kemarin yang tidak fokus difokuskan. Ya. Difokuskan ke ini, ke COVID, penanggulangan COVID. Dan menurut saya kalau refocusing itu menurut pandangan saya loh, untuk penanggulangan ekonomi masyarakat yang berdampak COVID, ya tadi yang seperti yang kita bicarakan kemarin, bahwa bentuk bantuan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat berupa rencana ayam petelur, bibit, dan sebagainya. Bukan bentuknya bantuan sosial, karena bantuan sosial sudah dianggarkan di dalam 61 miliar, tadi ada 6,1 miliar untuk bansos. Jadi itu mungkin Pak Cilik bisa merevisi, karena kita juga yang lebih tahu kan DPRD, karena mereka fungsi pengawasan dan pengawasan. Kalau fungsi penganggarannya kan itu penjabaran APBD-nya dirubah oleh Bupati sendiri. Nah, kita kesampingkan itu dulu, tapi saya melihat positif dan negatif. Nah, apa yang dilakukan oleh Bupati Barito Timur, pemerintah daerah sekarang? Karena ini otoriternya di Bupati, fungsi semuanya di Bupati, karena penganggarannya sesuai dengan SKP 2 Menteri, semuanya di Pak Bupati sebagai kepala daerah, sekaligus ketua tim Satgas Gugus penanggulangan COVID. Jadi positifnya adalah ketika beliau membagikan bantuan sosial berupa beras, dan Pak Paul juga tadi saya dengar mengatakan kenapa hanya Dusun Timur. Jadi saya hari ini juga ada berada di Kecamatan Dusun Tengah. Pada saat ini juga mereka membagikan beras di Kecamatan Dusun Tengah, Ciampah. Jadi maksudnya bukan cuma di Dusun Timur kelihatannya. Kemudian positifnya apa? Positifnya adalah beras yang dibagikan itu ternyata dibeli dari hasil sawah masyarakat yang ada di Barito Timur. Kemudian dikemas, jadi itu hasil betul. Tentu uang yang dialokasikan untuk bantuan sosial juga beredar di Barito Timur. Nah, negatifnya apa? Negatifnya adalah kenapa lambat penanggulangan ini. Saat ini bukan bantuan sosial lagi yang dibutuhkan sama masyarakat, akan tetapi pemulihan ekonomi akibat dampak dari dampak COVID. Demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan. Jadi saya juga ingin bertanya dengan Pak Cilik, seperti apa sebenarnya gambaran, apakah alokasi dana yang 61 miliar kemarin di perubahan anggaran ini berubah atau tetap seperti itu? Kira-kira saya bikin pernyataan, kemudian saya terus bertanya dengan Pak Cilik. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bung Brody. Di pertanyaannya dijawab nanti dulu, nanti setelah sambutan Pak Cilik, maksudnya untuk tanggapannya Pak Cilik. Namun demikian, untuk rekan-rekan yang mau gabung, yang ingin bertanya silahkan ya, saya tunggu Anda. Kemudian tadi pas lagi bincang mungkin tidak bisa ngangkat. Nah sekarang silahkan untuk di 0853 4833 7793 untuk rekan di mana saja berada, baik di Ampah maupun di Taman Layang dan sekitarnya, silakan di 0853 4833 7793 yang mau bertanya silakan, saya tunggu Anda. Dan SMS-nya nanti akan dijawab di sesi lain ya. Maksud saya nanti ada waktunya setelah kita bincang-bincang. Oke, baik. Untuk yang telepon tidak ada. Pak Cilik, mungkin bisa ditanggapi Pak dari pertanyaan Bung Brody tadi dan juga berkaitan dengan temanya hari ini. Silakan Pak. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Dan sebelum saya menjawab ini, saya mau tanya dulu dengan Bung Jus. Oke, silakan Pak. Artinya di dalam media hari ini itu yang diserahkan bantuan itu untuk Dusun Timur atau untuk Barito Timur? Untuk yang hari ini saya baca sekali lagi Bang ya. Oke. Ya. Oke, baik. Kan saya baca sekali lagi untuk temanya hari ini biar lebih jelas nanti ya dan lebih terinci. Jadi jangan sampai ada yang salah. Oke, baik. Pemerintah Kabupaten Barito Timur memberikan sembako kepada warga terdampak COVID-19. Oke. Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Sosial serahkan bantuan sembako kepada warga penerima manfaat bantuan sosial terdampak coronavirus disease atau COVID-19.
Kegiatan penyerahan sembako tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Batu Timur, Ampera Yemebas SEMM didampingi Kepala Dinas Sosial, Insinyur Riza Rahmadi MM, sama Dusun Timur Ristanto Pratomo SSTP, juga turut serta TNI, Polri, Satpol PP, dan puluhan warga penerima bantuan di aula kantor camat Dusun Timur pada hari Kamis kemarin. Bupati Batu Timur Ampera Yemebas menyampaikan bantuan sosial ini bersumber dari dana anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Batu Timur dari hasil refocusing kemarin, ucapnya. Dilanjutkan, Bupati konsepnya memang dari hasil penyisiran kami untuk mendata masyarakat yang layak menerima bansos tetapi tidak terbantukan melalui sumber lain seperti dari pusat dan lainnya. Jadi yang tidak kena bantuan lain, maksudnya begitu ya. Total bantuan sembako tersebut sejumlah 1.000 paket yang mana tiap orangnya mendapatkan berupa beras 10 kg, mie instan 1 dus serta ayam 1 rak serta minyak goreng 1 liter. Ya. Oke, itu Bung Pak Cilik, silakan Pak. Baik Pak, Bung Jus. Artinya yang jelas itu dana yang disiapkan untuk bantuan sosial tersebut itu dari hasil refocusing dari tiap OPD gitu. Ya. Ya, bahkan dari DPR saja kemarin itu dana Bintek DPR itu dikorbankan 1.500.000.000 itu. Ya. Nah, itu kami tidak jadi Bintek. Dikorbankan untuk membantu dana refocusing tersebut. Dan sebenarnya DPR mau membagikan kepada masyarakat waktu itu. Cuma ada perintah dari Pak Bupati bahwa itu DPR sesuai petunjuk itu kan harus melalui dinas sosial karena DPR tidak berfungsi untuk membagikan itu. Kalau itu yang bolehkan sudah bulan Maret kemarin kami bagikan. Iya. Nah, jadi kemarin juga diserahkan untuk dikelola dan dibagikan oleh dinas sosial itu melalui ketua gugusnya itu Pak Bupati, sesuai yang apa yang disampaikan oleh Bung Yandri tadi. Iya. Artinya bantuan ini sebenarnya boleh dikatakan terlambat lah. Karena sebenarnya ya berbarengan dengan apa yang dikatakan Bung Yandri tadi, bantuan dari pusat maupun dari provinsi. Nah, kita cari yang celah-celah menyisir yang tidak kena bantuan itu dibantu oleh kabupaten dan termasuk juga dari dana di desa kan gitu. Oke, baik. Kalau sekarang itu sudah agak terlambat sebenarnya. Cuma ya apalagi dikatakan Bung Jumudi tadi, daripada tidak ada sama sekali lebih baik terlambat kan. Tapi mudah-mudahan ke depan itu jangan sampai terlalu lalai seperti ini. Karena masyarakat kita sempat ya teriak-teriak, ada yang tidak dapat bantuan kan. Ada yang dapat, ada yang tidak. Anda kata itu berbarengan kemarin, ya dari pusat masuk, dari provinsi masuk, dari kabupaten masuk, saya kira masyarakat semuanya secara merata dapat terbantu begitu. Oke, baik. Sehingga keinginan kita ke depan itu jangan sampai seperti itu, jangan sampai menunggu bulan Desember baru dibagikan kan begitu. Iya. Mudah-mudahan ada sisa kan. Sebenarnya kalau COVID ini ditangani betul-betul dari awal, ibarat api yang masih belum besar nyalanya, masih kecil dipadamkan, tidak terlalu banyak biaya kita. Oke, baik. Dikeluarkan. Artinya kalau dana yang 61 miliar itu memang dimanfaatkan untuk rapid test secara massal gratis untuk masyarakat kita, saya kira. Iya. Jadi kita bisa memetakan daerah mana yang reaktif kan gitu. Oke, baik. Nah, daerah reaktif tersebut itulah yang kita lokalisasikan begitu, sehingga tidak menyebar ke lain. Di waktu di Ampah itu kan masih kecil, dari barat api itu baru mulai nyala kan gitu. Kalau dapat kita padamkan, saya kira tidak terlalu banyak biaya Barito Timur mengeluarkan dana. Iya. Pakat. Halo. Izin. Halo. Izin, Bung Ya, Bung. silakan. Saya bertanya dengan Pak Cilik. Itu kan dari alokasi 61 miliar itu ada mata anggarannya refocusing dan ada bantuan sosial. Lalu penggunaan bantuan sosial ini kemana, refocusing ini kemana? Ya, 61 miliar itu, Bung Kordi, itu hasil dari refocusing seluruhnya. Bukan Pak, itu kan relokasi dana itu ada 47 miliar itu untuk dana taktis, untuk data darurat. Artinya itu kan saya tidak tahu karena yang punya perencanaan dan anggaran ini adalah di
tim gugus begitu. Nah, Enggak, kalau di ini. DPR tidak ada. Jadi kalau ada bantuan dana sosial yang lain, saya kira itu mungkin langsung dari pusat ke pemerintah daerah begitu. Bukan gini Pak, itu kemarin itu kan yang ributnya ketua DPR dengan bupati. Halo? Ya halo. Ributnya DPR dengan bupati itu kemarin, ketua DPR menyurati tidak transparan sehingga mereka dari PPKAD ini mengirimkan surat ini loh penggunaan. Nah, saya lihat dari rincian yang disampaikan itu adalah 2 miliar. Itu kan sudah dana yang lebih dulu di APBD kemarin, dana tanggap darurat 2 miliar kemarin. Kemudian 47,5 itu adalah dana untuk tanggap darurat. Oke, baik, mohon maaf ada terganggu jaringan ya mungkin ya. Sebentar bisa untuk rekan-rekan bisa gabung lagi, silakan untuk rekan-rekan. Mohon maaf ada gangguan sedikit dan Anda masih tetap bersama kami di radio kesayangan Anda. Ya, Bung Jumudi ditahan sebentar ya, Bung ya. Ditahan. Terputus, mohon maaf. Ditahan, Bung Jumudi. Iya. Oke, baik. Mohon maaf, sudah tersambung lagi dan baik kita lanjut, Pak Jelik silakan Pak. Tadi ada yang terputus Pak. Mohon maaf. Artinya yang jelas begini, di DPR kemarin itu kan dana 61 miliar itu kan hasil dari refocusing dari tiap dinas. Nah, lalu mereka kan minta disahkan oleh DPR penggunaannya. Lalu DPR itu meminta penjelasan tentang rincian penggunaan tersebut. Akhirnya itu maka Bupati marah kemarin karena diminta rincian begitu. Nah, jadi itu permasalahannya kemarin. Jadi bukan karena karena ketua DPR minta rincian penggunaannya supaya transparan kan begitu. Iya. Dana yang 61 miliar ini kemana-mana arahnya kan begitu. Iya. Rencana ketua DPR. Nah itu akhirnya ketua DPR malah dilaporkan oleh Bupati ke tim Kehormatan. Dewan Kehormatan DPR Kehormatan ya. kemarin. Ya. Karena katanya terlalu jauh mencampuri kan begitu. Iya. Nah, padahal ketua DPR itu mempertanyakan rincian penggunaannya dana tersebut yang mau digunakan dari 61 miliar hasil refocusing tersebut, begitu. Iya. Oke. Baik. Halo, ya. Baik Pak Jelik. Ini Pak, yang saya jadi pertanyaan saya. Jadi dari 61 itu artinya yang sudah terpakai kan 2 miliar sebelum dipangkas di realokasi dana-dana ini tadi. Kalau 2 miliar itu Bung Pordi itu dana bukan hasil refocusing, itu memang dana dari dana daerah tersedia gitu. Iya, dana daerah sudah tersedia. Jadi totalnya Ya. dengan dana daerah tersedia itu jumlahnya 61. Itu kalau saya tidak salah. Kemudian Ya, yang hasil refocusing yang 61 itu. Nah, ini Yang kita- dua itu di luar hasil refocusing gitu. kalau menurut informasi yang saya lihat, Pak, itu masuk 61 itu masuk dengan 2 miliar. Jadi mungkin saya salah mungkin. Tapi satu lagi, bahwa refocusing itu 4,7 kalau saya nggak salah. Sisanya itu ada bansos. Maksudnya refocusing itu adalah memfokuskan dana yang sudah ada yang kemarin tidak ke COVID, taruhlah Bapak di belanja di Dinas Pertanian. Saya lihat refocusingnya membeli alat-alat pertanian kan. Iya. Itu yang maksudnya refocusing. Kemudian mungkin di dinas sosial atau di dana bintek yang punya DPRD ini masuk sana dibikin ke refocusing memputuskan untuk penanggulangan wabah COVID ini. Akan tetapi kan refocusing ini kan ada juga yang bantuan sosial. Kenapa untuk bantuan sosial diambil dari refocusing sementara alokasi untuk bantuan sosial juga ada. Maka pertanyaan kita apakah dana COVID yang 61 miliar ini tadi berubah di perubahan anggaran ini tadi atau tetap yang kemarin? Beginian Pak Cilik. Nah, ada Artinya di perubahan anggaran tidak ada perubahan anggaran Tidak ada perubahan. COVID itu. Berarti tidak ada Tidak ada perubahan ya. dibahas bulan COVID itu sudah tersedia 61 miliar tersebut tidak diotak-atik gitu. Iya. Lalu kenapa itu bunyi? Mungkin berita bisa juga. Kenapa bunyi kok bunyinya untuk bantuan sosial diambil dari refocusing sementara angka untuk bantuan sosial ada 6,1 alokasinya. Itu Nah, yang saya kita kira pertanyakan. yang jelas menjawab ini nanti kalau bisa lebih tepat itu ya tim gugus saja lah karena mereka yang mengelola dana tersebut. Oke, baik. Oke. Iya, tim gugus memang tim gugus. Maka itu yang jadi pertanyaan kita. Ya.
Artinya kalau kami anggota DPR ini sebenarnya tidak sampai sejauh itu mengetahui mengawasinya gitu. Iya. Dan mungkin tahu itu yang lebih tahu itu ketua DPR kira-kira. Ya, tapi saya lihat kan kemarin sudah di hampir 800 halaman dikasih laporan ke DPR untuk artinya alokasi dana dengan rincian-rinciannya penggunaan dana yang sebesar 61 miliar itu. Saya bertanya ke Pak Cilik sebagai anggota DPR. Artinya kebetulan Bung Pordi, kami sendiri sebagai anggota tidak ada menerima laporan tersebut. Oh begitu. Iya. Terima Sampai kasih. saat ini belum ada terima tentang penggunaan laporan dana tersebut gitu. Iya. Jadi maksud saya di sini, Bung Yus dan Pak Cilik, artinya supaya kita jangan ngambang gitu loh. Iya. Kita ingin tahu permasalahan yang sebenarnya. Kita berdebat di sini, ternyata permasalahan seperti ini. Sama kemarin ketika waktu itu Ketua DPR mengatakan bahwa Bupati tidak transparan. Ya memang untuk mengalokasi dana-dana yang dipangkas dari KPD yang untuk dana COVID. Ya memang Bupati fungsinya mengalokasi itu tidak harus melapor ke DPR. Akan tetapi dia menyampaikan apa yang telah dilakukan sudah dilakukan pengawasan. Tidak harus dengan DPR kan seperti itu SKB Pak Menteri itu. Iya. Oke. Jadi Yang artinya yang jelas itu ketua DPR itu minta rincian penggunaan tersebut supaya transparan kemarin kan begitu. Iya. ya, Sehingga artinya ditanggapi Bupati ya malah dilaporkan ke Dewan Kehormatan DPR, ketua DPR. ya memang itu nada emosi. Yang seperti itu kan nada emosi. Tapi akan tetapi ketika DPR meminta rincian tidak mungkin bisa dirinci yang dana tertentu mereka ini kan tidak bisa dirinci sebanyak 37,5 miliar itu ditaruh di kas kita tidak tahu sampai kapan COVID kan seperti itu. Akhirnya tidak kesalahpahaman. Nah itu yang saya tidak ingin kita berdiskusi di sini. Kita tidak kurang tahu ya seperti maksud saya tadi, apakah karena COVID ini berbentuk bantuan sosial ini dipergunakan kemana, lalu rekonstruksinya 4,7 ini kemana, 47 atau 5,7. Artinya yang jelas ini yang lebih tahu itu dinas di PPKAD kan begitu. Ya, Tentang rincian tersebut kalau DPR laporan juga tidak ada dan mereka juga belum ada mengajukan rincian tersebut kepada DPR sehingga ketua DPR aja minta kemarin sampai dilaporkan begitu. Jadi ya dari sektor sama. Ini mohon maaf saya ngambang ke dana kuning. Dana kuning kan kita bicara bahwa tidak ada pelaporan selama 7 tahun. Kalau kita di TV, lalu seperti apa? BPK, kalau tidak ada pertanggungjawaban dana kuning kan seperti itu. Mau saya kan kita berbicara ini realita, ini fakta, ini data kan seperti itu. Nah, jadi kalau saya tidak bisa menjawab tentang rincian-rincian tersebut, Bung Kordu. Ya, terima kasih Pak Cilik. Kita berdiskusi bukan mencari salah dan benar, tapi kita mencari kebenaran gitu loh. Iya, makanya saya tidak mau istilahnya menjawab asal-asalan kan atau tidak memakai data kan begitu. Kita sebagai masyarakat kan bertanya kalau bisa dijawab ya nggak apa-apa, Pak. Terima kasih Pak Cilik. Ya, saya tidak bisa jawab artinya tentang rincian penggunaan tersebut kan begitu. Iya. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih, Bung Bordi dan Bu. Tapi ada satu pernyataan dulu ya, pernah kita angkat di talkshow pada saat itu Pak Cilik ya. Mungkin ini sebagai bahan referensi aja untuk kita, bahwasanya di bulan kurang lebih sekitar bulan 4 ya mungkin ya, atau 3 atau 4 begitu. Saya cuplik ya, boleh ya, saya cuplik ya pernyataan beliau ya, Bupati ya. Bisa ya? Ya. Oke, saya angkat dulu sedikit ya pernyataan Bupati berkaitan dengan anggaran 61 miliar ini. Oke. Nanti bisa sebagai bahan kita untuk komunikasi dan untuk analisa kita aja. Silakan. Yang pasti 61 miliar itu bukan dihabiskan sekali. Kita mempersiapkan itu, kalau aku mempersiapkan adalah sampai tahun Desember. Kalaupun itu tidak artinya sudah mungkin Juni aman, ya berarti kita kan dibalikan di perubahan nanti kan. Mungkin bangun jalan kah? Paket pekerjaan. Itu bukan dihabiskan sekali. Kita mempersiapkan itu, kalau aku yang pasti 61 miliar itu bukan dihabiskan sekali. Kita mempersiapkan itu, kalau aku mempersiapkan adalah sampai tahun Desember. Kalaupun itu tidak artinya sudah
mungkin Juni aman, ya berarti kita kan Balikan lagi Mas. diberikan di perubahan nanti kan. Mungkin bangun jalan kah? Paket pekerjaan. Oke, itu tadi mohon maaf ada kepanjang sedikit ya. Tadi pernyataan Bupati di bulan kurang lebih sebelum bulan Juni ya tadi ya. Ya, dan itu yang kita bahas mungkin jawabannya sekarang ini ya. Kenapa sampai agak lambat sedikit berkaitan dengan bansos ini ya, seperti itu. Mungkin Bung Jumudi masih ada Bung Jumudi? Ya. Bung Jumudi bisa ditanggapi Bung berkaitan ada tambahan berkaitan dengan temanya tadi, silakan. Oke, terima kasih Bung Jos. Ya. Kalau saya mendengar beberapa penjelasan dari Baudi dan juga dari anggota DPR kita, Pak Cilik, itu semuanya artinya saya kira mungkin punya favorit. Bisa agak geser dikit Bung, suaranya putus-putus. Silakan. Kalau menurut saya, Iya, silakan. ya, Nah. sudah jelas Bung Jos. Ya, bagus silakan. Ya, artinya kalau menurut saya apa yang disampaikan oleh Bu Purbaudi dengan Pak Cilik, kalau Bu Purbaudi itu tadi menyatakan artinya jangan kita komplain kalau tidak jelas daripada artinya masalah, dan juga Pak Cilik tidak bisa menjawab karena ketidaktahuannya. Tetapi menurut saya mereka juga punya dasar alasan masing-masing. Nah, kalau sepengetahuan saya, dan saya sangat mengerti masalah bantuan seperti ini. Dan saya sudah pernah bertemu dengan Bupati untuk konsultasi tentang masalah artinya dan COVID ini. Dan juga mereka bermasalah dengan DPR. Saya juga pernah ketemu dengan DPR. Apa yang saya tahu dan yang saya dua orang tersebut. Iya. Bung, bisa geser dikit Bung, agak putus-putus Bung. Nah, dalam hal itu perlu kami sampaikan apa yang kami dapatkan informasi sesuai yang dibicarakan di statement daripada Pak Bupati itu tadi. Nah, sebenarnya yang mereka lakukan pada kesempatan ini, dana-dana yang dikeluarkan pada kesempatan ini, itu sebenarnya salah kalau mereka menyatakan dari refocusing itu. Halo? Iya, silakan. Tidak benar. Karena apa alasannya? Dana yang dari dinas sosial itu, dana yang sosial itu, sepengetahuan saya sudah lihat sendiri dananya di PKAD pada kan untuk bantuan. Artinya obat tradisional, artinya mau itu kemarin kalau tidak salah itu 30 juta. Untuk artinya pengurusan. Ternyata sisanya masih di situ cuma kami yang mengambil. Cuma 30 juta itu. Artinya 5 juta 970 juta. Nah, di situ. Nah, apa yang kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini, dana yang dipakai dana refocusing itu sebenarnya ini tidak benar. Salah. Karena ada dana sosial. Dana sosial itu sudah dialokasikan oleh pemerintah daerah dari anggaran yang sudah ditentukan kemarin hasil keseluruhannya sudah global. Dana untuk COVID itu 61 miliar. Lalu pengeluaran pertama untuk membeli segala APD dan lain sebagainya itu 2 miliar. Lalu dana 2 miliar itu dimintakan pertanggungjawabankan, minta hasil laporan ke DPR, itu menjadi permasalahan DPR dengan Bupati, Bung Jos. Ya, saya sangat tahu. Lalu dana yang dicairkan sekarang, dana refocusing lagi, itu tidak benar. Dan saya pertanyakan, yang dana bansos itu 5,97 itu kemana kan? Nah, ini menjadi pertanyaan. Karena saya mengambil 30 juta. Jelas 30 juta. Mendapatkan dana bantuan dari dana sosial. Lalu kita lihat alokasinya, jumlah alokasi dananya dari PPKAD itu ini. 36 miliar. Nah, sekarang kita pertanyakan, kalau Bupati menyampaikan dana bantuan ini dari refocusing dari tiap SKPD,
mungkin itu keliru. Tapi mungkin artinya menanggung dosanya bukan saya kan. Iya. Mungkin artinya dia sendiri kalau dia berbohong. Artinya dengan masyarakatnya sendiri. Oke. Karena Tuhan itu sangat adil dan bijaksana menurut saya. Jangan kena corona. Nah, itu sebenarnya. Nah, sekarang kenapa saya berani seperti itu? Karena saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Bantuan dana sosial itu hanya kami yang ambil. Nah, tidak ngambang. Kalau yang disampaikan oleh Purbaudi itu saya kira terlalu artinya berbicara teknis dan lain sebagainya tentang dana ini. Kita dengan mata kepala sendiri dan saya menerima uang itu. Lalu sekarang yang diumumkan melalui dana refocusing itu, itulah menjadi pertanyaan kita. Lalu yang hampir 6 miliar itu dikemanakan? Iya. Nah, kalau dia berbicara menunggu bulan 12, saya sangat mengerti akuntansi pemerintah sesuai dengan standarnya. Apa? Per 15 itu kita tutup anggaran, Bung Jumudi. Iya, per tanggal 15 Desember itu tidak ada akan lagi bisa pengambilan. Dan semua dana setelah tidak diambil sejak tanggal 16 itu semua itu angus. Jadi silpa. Nah, inilah yang menjadi kelirunya bagi kita kalau kita tidak mempertanyakan itu. Iya. Benar. Itu sebenarnya supaya Bapak Ibu sudah sekalian pendengar pemirsa di rumah tahu. Oke, Nah, baik. sekarang menunggu bulan 12 semua dana yang ada yang sudah dianggarkan itu dikembalikan. Kenapa? Tidak bisa diambil lagi karena tanggal 15 Desember itu tidak ada pengambilan dana lagi dari tidak ada pemerintah. transaksi keuangan gitu. Tidak ada transaksi keuangan. Nah, di tiap-tiap daerah kalau ada dilaksanakan sudah mempergunakan kewenangan dan melanggar undang-undang. Iya, betul. Aturan. Nah, berdasarkan itu saya lebih mengerti dan lebih paham bahwa dana yang dicairkan ini bukan dana dari sosial. Kalau dia katakan dari refocusing itu sudah tidak benar. Oke, baik. Gunakan bantuan itu 6 miliar, yang 5 miliar kumat sekian itu. Karena kami sudah mengambil artinya 30 juta. Iya. Nah, kalau berbicara ada bantuan ke gereja dan lain sebagainya, nah itu sudah dianggarkan. Posnya lain lah. Pos-posnya lain. Oke. Nah, maka oleh sebab itulah artinya pada kesempatan malam hari ini, debatnya artinya Pak Purbaudi dengan Pak Cilik, kalau saya masuk di dalam statement orang-orang dua itu tadi mungkin artinya tidak baik. Artinya supaya artinya mendengar apa yang saya sampaikan. Nah, sekarang apa yang menjadi pertanyaan kita? Dana itu yang dipakai yang mana? Apa dana refocusing atau dana sosial? Iya. Itu aja kan pada prinsipnya kan. Begini, Bung Jumudi. Iya. Artinya silakan nanti tanyakan dengan PPK Adi yang mengelola keuangan kita akan begitu, yang jelas tahu. Nah, lalu Kalau karena saya ini jawab nanti takutnya salah, ya nanti malah nggak bagus kan gitu. Pak Cilik, Ya, Pak Cilik, ya, perlu saya sampaikan. ya. Saya sudah mengusulkan ketua DPR karena tanggal 28 sampai tanggal 30 itu seluruh pegawai negeri itu melakukan cuti bersama. Ya. 24 Desember. Enggak, yang bulan ini, Oktober ini. Oktober ya. Oh gitu. Iya, itu cuti bersama sampai tanggal 30. Lalu tidak ada dilaksanakan RDPO pada tanggal 30. Saya minta ketua DPR untuk mengundurkan. Dan besok dia katakan untuk menyusun. Bagus. Ya, akan menyusun kembali. Jadi di bawah tanggal 28 dilaksanakan artinya RDP. Nah, lalu di dalam artinya hal-hal apa yang kita bicarakan melalui radio Monika Surya FM ini, yang kita bahas dengan SKPD di situ, ya kita harus sampaikan bahwa disitulah kita tidak jelas. Di situ kita harus mempertanyakan tentang penggunaan anggaran Barito Timur, karena dana yang ada di Barito Timur itu sekian ratus miliar itu tidak ada milik bupati itu. Itu adalah milik masyarakat. 900-an. Enggak, 900 miliar itu tidak ada milik bupati itu. Bupati itu ada sebagai penanggung jawab, itu adalah hak masyarakat Barito Timur. Iya. Jaka mobil itu supirnya aja. Iya, supirnya saja. Asal untuk mengendali. Bukan dia harus memiliki. Nah, itu sebenarnya. Jaka kapal itu Bung Jumudi kaptennya.
Iya betul. Maka oleh sebab itulah. Jadi kalau supir atau kapten kapal itu mengantuk, terjuk toh. Ya, semua kepala daerah supaya tahu apa yang saya sampaikan, termasuk artinya SKPD-nya. Yang mereka jalani itu duit rakyat loh. Iya. Yang di PR sahkan itu ada duit rakyat loh. Karena jumlah penduduknya dihitung orang dari pusat itu dengan ini untuk kesejahteraan masyarakat di daerahnya itu sendiri. Bukan untuk uangnya disimpan untuk kepribadi. Atau dideposito, atau dilainkan, atau dipergunakan untuk lain. Nah inilah yang menjadi pertanyaan dan mulai masyarakat berteriak. Karena itu adalah hak masyarakat. Menurut saya. Nah itu yang harus kita sampaikan pada waktu RDP itu. Iya. Kita teriak-teriak sekarang. Para pemirsa di rumah yang tidak terjangkau untuk ikut dalam RDP itu mungkin melalui segmen kita ini. Iya. Talk show kita ini. Iya. Mereka tahu apa sebenarnya kabupaten itu berdiri karena ada pemerintahnya. Pemerintahan itu ada karena ada rakyatnya. Dananya dikeluarkan sesuai dengan jumlah rakyatnya. Iya. Supaya rakyat itu dibantu dan disejahterakan. Karena itu Undang-Undang 1945 menyatakan hal seperti itu. Laut, darat, dan sebagainya termasuk jumpu miskin itu ditanggung oleh negara. Nah ini yang menjadi hingga dibuat undang-undang. Situasi nomor 98 bahwa katakan dibolehkan masyarakat menyampaikan aspirasi di muka umum. Nah itu kalau sebab itu saya kira Bung Baudi nanti kita di sana, Bung Yandi nanti kita tanya di sana waktu RDP. Karena apa? RDP ini terbuka untuk umum. Tentang permasalahan apa yang dianggap masyarakat itu yang tidak jelas. Kalau kita menuduh tidak jelas, memang tidak ada tahu artinya seujung kuku, jangan nanti dibalik oleh pemerintah. Kan ini dilawan kita penguasa kan. Makanya itu Bung Jibudi. Ya. Makanya itu saya menanyakan kan datanya jelas. Jadi kita berdebat di atas data yang jelas, bukan menjalankan. Bukannya tidak saya luruskan, bukannya tidak baik kan kalau kita mencari kebenaran. Maka oleh sebab itu saya katakan itu tadi, kita harus berbicara dengan realita. Kita harus berbicara dengan fakta. Apa yang katakan kita fakta? Dana jelas, tahu semua, diumumkan 60, sekian miliar. Lalu penggunaannya 2 miliar sampai 9 miliar. Nah itu. Akhirnya masuknya ke dana bansos itu dianggarkan 6 miliar. Nah lalu kita sudah menerima uang 6 miliar itu, menerima 30 juta bantuan untuk obat 5 hong. Nah sisanya kita kurang tahu sudah berapa bulan. Sampai sekarang kita tidak tahu adakah orang mengajukan atau bagaimana. Yang jelas uangnya pada waktu itu masih utuh. Cuma kami yang menerima. Nomor kodenya sekian. Jadi oleh sebab itu, saya kira apa yang kita bicarakan malam ini supaya masyarakat tahu ada yang dianggarkan oleh pemerintah itu dana-dana yang ada itu adalah hak masyarakat itu sendiri. Jangan takut menuntut hak. Kan itu bahasanya. Dan mencari kebenaran. Jadi mungkin itu sebagai tambahan atau koreksi supaya lebih jelas memang ada kesalahan dan kehilafan dari kami baik kepada Bujus baik saya buruk ini, Yandi, juga Pak Cilik, juga Bung Paul, dan juga pemerintah di rumah. Karena ini kita berbicara demi masa depan, demi kemajuan Baritu Timur, supaya kita sama-sama menikmati namanya pembangunan, namanya arti kemajuan. Maka itu yang kita harapkan. Tanpa ada kritik pemerintah tidak ada itu kembali. Kenapa? Karena kita walaupun itu salah, kalau tidak dikritik, kalau mau nabrak, artinya tunggu kalau kita berada di contoh, kita harus artinya menjadi apa itu? Kritik membangun ya. Iya, mengamankan mereka. Oh ini kesalahannya. Jadi tapi supirnya enggak nabrak tonggo. Baik. Jadi, itu sebagai artinya statement saya. Semoga apa itu radio komunikasi semakin jaya
di Amin. udara Tetap. dan semakin banyak artinya minatnya mendengar dan semakin masuk supaya kita cari update di udara ini tukar pendapat dengan caranya masing-masing, tetapi jangan selalu mencari kesalahan orang lain kalau memang orang itu tidak bersalah. Iya. Mungkin itu sebagai statement saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Oke, baik. Bung Jumudi jangan kemana-mana dulu ya, masih ada sesi berikutnya ya, masih ya. Jangan. Oke. Baik. Bung Prodi, Bung Jumudi dan Pak Silik. Kemudian oke, Bung Prodi putus namanya ya. Kita akan menjawab beberapa SMS dulu ya Bung Jumudi dan Pak Cilik ya. Oke, baik, masih kita lanjut bersama saya di acara Talkshow malam hari ini. Oke, baik, kita kembali ke sesi berikutnya yaitu sesi untuk menjawab SMS yang masuk. Pak Cilik dan Bung Jumudi. Halo Pak Cilik. Ya, halo. Ya, Bung Jumudi masih ada? Masih siap. Oke, Bung. Pak Udi, Pak Prodi nampaknya putus. Bung Jumudi bisa bantu untuk manggil Pak Prodi? Bisa, silakan Bung Jumudi. Supaya nyambung. Dan sesi berikutnya adalah untuk tanya jawab. Ada SMS yang masuk dan nanti akan kita bahas bersama. Oke, baik. Oke, mohon maaf dikarenakan jaringan terganggu. Luar biasa. Oke, kita akan jawab. Oh ya, Pak Cilik berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab tadi mungkin akan bisa dituangkan di saat RDP nanti Pak Cilik mungkin ya? Ya, artinya dalam RDP nanti tolong ditanyakan aja masalah ini kan gitu. Iya, oke. Oke, baik. Jadi karena nanti di PPKAD ada tim gugus ada kita undang juga kan iya. gitu. Dan yang pasti nanti kalau sudah di sana kan bisa menjawab dengan tupoksinya masing-masing ya. Iya. Oke. Baik, ada pertanyaan ini, Bung Jumudi. Halo, Bung Jumudi. Halo. Ya, ini ada pertanyaan. Banyaknya pejabat eselon merangkap jabatan. Apa ya masalahnya? Apakah jabatan tersebut bisa dibeli dengan uang? Kok aneh-aneh aja ya? Saya ulang ya. Dari 2291, banyaknya pejabat eselon merangkap jabatan. Ya. Apa ya masalahnya? Apakah jabatan tersebut bisa dibeli dengan uang? Bung Jumudi bisa ditanggapi, Bung? Mungkin sebelum Pak Cilik. Oke, saya menanggapi hal tersebut. Nah, seperti saya katakan di talkshow yang sudah-sudah, bahwa saya sangat sebenarnya mempertanyakan hal tersebut. Termasuk dari kritik atau SMS dari teman kita tadi. Nah, ini menjadi pemikiran kita semua. Karena di Bartim ini sudah tercatat, saya catatkan 16 SKPD itu merangkap. 16 ada kalau tidak salah 6 orang merangkap 2 jabatan sudah eselon 2. Nah, ini menjadi pertanyaan kami. Apa yang terjadi sekarang? Kalau menurut kami, satu, pemerintah daerah di garis bawahi adalah Bupati Batu Timur. Pertama, mempercayai orang-orang birokrasi. Itu pertama. Kedua, secara otomatis monopoli dia selaku kepala daerah. Nah, ini sebenarnya yang kritik saya, termasuk di dalam gugatan saya terhadap bupati itu. Kenapa? Karena eselon 2 itu sudah melakukan asesmen. Dalam aturan kepegawaian, kalau dia sudah melakukan asesmen, bahwa dia itu layak menjadi kepala dinas. Satu. Nah, kalau artinya merangkap artinya 2 jabatan, itu memang aturannya jelas ada. Menunggu artinya asesmen yang lain. Supaya sesuai dengan artinya undang-undang peperjakan itu. Nah, maka sebab itu ini menjadi pertanyaan kita. Banyak artinya kalau tidak salah 16 artinya dinas itu
itu semua PLT. Nah, artinya PLT itu, kalau kami sampaikan, PLT itu kalau salah satu ini dia tidak punya kewenangan di kepala dinasnya di pemukiman. Iya. Jadi dia pakai gajinya di kepala dinasnya PO. Jadi pemukiman itu terlambang saja. Dia masuk di itu tetap pakai. Nah itu sampai itu. Iya. Menurutnya itu luar biasa. Memperkaya diri sendiri. Iya, halo. Melewatinya. Nah, itu perlu kami sampaikan kritik-kritik ini. Perlu kita sampaikan. Artinya ke DPR. Dan juga harus kita mempertanyakan kepada bupatinya. Apa solusinya? Kalau kita jelas bisa ketemu dengan bupati. Iya. Alasannya COVID. Jadi apa masyarakat itu? Mari kita melakukan artinya tuntutan demo. Hati mesti tidak percaya karena bupati itu sendiri. Dia masa bisa jalan. Satu aja kepala dinas yang dipegang oleh kepala dinas, satu dinas saja. Belum tentu itu artinya pekerjaannya baik. Tapi jabatan. Jadi ini saya kira keseluruhan pemerintah daerah terlalu artinya ketidakpercayaannya. Karena mumpung saya bupati dan waktu saya menjadi mungkin itu. Oke. Mungkin pemikiran kita artinya yang orang awam tentang apa yang disampaikan oleh penanya-penanya dari luar itu tadi. Oke, baik. Bahwa itu kami juga mempertanyakan, bukan masyarakat yang mempertanyakan. Kami juga selaku artinya mengerti sedikitlah dan bergaulah dengan artinya para pejabat itu sangat mempertanyakan tersebut. Kenapa aku bisa merangkap? Asesmen mereka sudah jelas, eselonnya mereka sudah jelas. Kenapa nggak diangkat sebenarnya? Satu dinas itu, satu kepala dinasnya. Ini satu dinasnya, satu kepala dinasnya. Jadi nggak bisa tekap semua. Iya. Oke. Paling terakhirnya tentang kemajuan, terakhirnya tentang artinya kepemimpinannya juga kami tidak selayak pemerintah daerah itu mendapatkan BTP itu. Iya. Tetapi kalau BTP asal BTP berhasil mungkin benar. Tetapi kalau BTP tanpa pengecualian itu tidak benar menurut kami. Karena banyak pelanggaran, banyak hal-hal yang terjadi yang dianggap tidak wajar. Tapi kalau saya sudah kerjasama dengan BPK, saya bekerja dengan yang lain, pasti laporan saya itu baik. Tetapi tolong dicek keberadaan Batu Timur itu seperti apa. Okay. Nah ini sebagai masyarakat, sebagai peduli terhadap Batu Timur, termasuk artinya akan tadi membuatkan SMS mempertanyakan. Mungkin sebatas itu saya bisa jawab. Oke, baik. Karena apa? Karena dasarnya pemerintah daerah Kabupaten Batu Timur selaku bupati itu memenuhi semuanya. Oke. Baik di birokrasinya, baik di usahanya, baik arti dana kupit, semuanya tidak ada kejelasan. Maka oleh sebab itu saya sudah katakan Bupati Batu Timur tidak mampu memimpin. Jadi Bupati Batu Timur tidak layak untuk mempergunakan anggaran itu. Kenapa? Kita setiap tahun mendapatkan dana silpa. Kalau silpa itu murni, itu antar jenpol. Tetapi anggarannya sudah ada, tapi diperlambatkan. Bayangkan, 6 bulan, 7 bulan keterlambatan dana itu. Menunggu bulan 12. Kalau bulan 12, artinya masih sampai tanggal 15 itu tidak ada pengeluaran dana dan lain sebagainya. Bingung apa yang direncanakan oleh beliau. Hanya merugikan masyarakat Batu Timur. Karena kita pakai duit yang kita Oke.
negara. Oke, Bung. Uang negara itu untuk mesejahterakan masyarakatnya. Kenapa tidak dibagi? Oke. Berarti dia membiarkan masyarakatnya itu terkapar, Oke, baik, Bung. Baik. lapar, dan lain sebagainya. Mungkin itu, Pak, Iya, yang oke. dapat saya jelaskan. Dan terima kasih atas kritik dan sarannya Oke. dan pertanyaannya. Mungkin itu sebabnya itu saya bisa jawab. Mungkin Bung Patiri yang lebih tahu Oke, tentang baik. hal itu karena dia mantan birokrasi juga. Dia pernah menjadi kepala dinas pendidikan, kepala Bikadi. Ya. Dia yang lebih tahu seperti apa sebenarnya mekanisme hal-hal seperti itu. Oke, baik. Kira aku itu Pak. Oke, terima Bung kasih. Yus yang dapat teruskan. Oke, silakan standby Bung Jemudi. Terima kasih banyak komentarnya tentang pertanyaan ini. Jadi Pak, selamat datang Pak Paul. Tadi Bung Purdi tadi masuk putus lagi, mungkin jaringan ya. Pak Paul, ini ada pertanyaan. Banyaknya pejabat eselon merangkap jabatan. Apa ya masalahnya? Apakah jabatan tersebut bisa dibeli dengan uang? Tadi Bung Jemudi sudah kasih komentar. Pak Paul mungkin bisa komentari dulu sebelum Pak Cilek, silakan Pak. Iya Pak, kalau saya lihat bukan ke situ kalau saya menilainya Pak. Saya menduga jangan-jangan nanti ke depan ini banyak banyak dinas-dinas yang mungkin mau dileburkan Pak. Jadi beliau juga tidak berani untuk melantik pejabat-pejabat yang ada karena takutnya kalau saya lihat takutnya nanti ada penggantian nomenklatur baru Pak. Jadi daripada beliau lantik lagi sekarang lalu tiba-tiba nanti di tengah jalan tidak diberdayakan lagi, ya mungkin lebih ramai lagi Pak. Iya. Nah, karena saya melihatnya ke depannya begitu Pak. Ada penggabungan beberapa mata instansi pemerintahan ini, makanya mungkin itu sikap kehati-hatian dari beliau Pak. Ya kalau saya melihatnya begitu, lebih dia menahan tidak untuk dilantik daripada dia lantik tapi nanti pada akhirnya juga ada penggabungan nomenklatur baru, itu mungkin akan lebih merepotkan lagi Pak. Mungkin itu dari saya Pak. Oke, simpel sekali ya Pak. Iya. Oke, baik, terima kasih Pak Paul. Tadi mohon maaf putus ya, jaringan mungkin Ya, atau betul. mungkin ada Jaringan. gangguan lain. Oke, baik, Bung Pordi nanti silakan gabung ya, langsung aja ya. Oke, sebelum Pak Cilik tanggapi ini ya, akan ada SMS lagi masuk. Selamat malam, saya mau tanya, kenapa BLT-nya dikurangi dari 600.000 rupiah per bulan dikurangi menjadi 300.000 rupiah per bulan. Terima kasih dari 2409. Pak Cilik tadi ditanggapi dan silakan. Ini tadi silakan. Terima kasih Bung Jos. Artinya kepada masyarakat yang mempertanyakan ini sangat terima kasih sekali. Iya. Sehingga ini jadi bahan kami di PR untuk mengadakan pengecekan lapangan, nanti kan? Iya, iya. Dan kami akan mempertanyakan apa penyebabnya dari 600 dikurangi jadi 300 begitu. 300 ya. Karena yang mengelola ini adalah memang dari pusat, dari Kementerian Sosial. Nah, kemudian juga dari provinsi ada dan dari kabupaten itu dinas sosial yang mengelola. Hal seperti ini yang masukan dari masyarakat ini akan kita pertanyakan nantinya. Jadi kenapa? Iya, oke. Karena yang mengelola ini adalah mereka yang berdinas di dinas sosial dan lain-lain kan begitu. Iya. Oke. Oke. Pak Cilik, silakan lanjut. Ya. Cukup, Pak? Cukup. Oke, Ya, baik. itu untuk yang ini tadi untuk yang PLT tadi. Oke. Saya kira memang jadi dilema nanti seperti apa yang dikatakan oleh Bung Paul tadi. Kalau bupati ini ngangkat semua kepala dinas, sedangkan ini ada rencana itu kan reformasi dinas ini mau digabung-gabungkan begitu. Iya. Sehingga mereka yang sudah terlanjur dilantik eselon 2 itu nanti kalau dinasnya jadi sedikit misalnya 40, dinasnya jadi 20, yang 20 itu dikemenakan nanti kan begitu. Gitu ya. Mungkin akhirnya jadi non-job ribut lagi kan begitu. Jadi saya kira itu pertimbangan bupati, karena bupati itu mengangkat kepala dinas itu sebagai pembantunya begitu. Iya, oke. Jadi bukan karena mungkin masalah uang, karena ini menanggulangi dinas yang belum ada kepala dinasnya, saya kira begitu. Tapi bukan karena ada angka berapa gitu, saya kira bukan seperti itu. Pertimbangan beliau itu karena
Ya itu tadi, misalnya diangkat 40 kepala dinas. Nanti di reformasi misalnya birokrasinya jadi 20. Jadi 20 ini kemana nanti yang eselon 2 ini kan begitu. Iya, iya. Menurunkan jabatan mereka tidak mungkin kan, akhirnya malah nanti bisa jadi non-job. Ini malah ribut lagi nanti. Iya. Jadi dilema kan begitu. Tapi mendingan ditahan jadi PLT aja ya gitu ya. Ya mungkin jadi PLT aja. Sebenarnya kalau mau mempertanyakan ini, kita undang juga malam ini di KD kan, Badan Kepegawaian Daerah. Iya, gitu. betul. Karena itu tupoksi mereka kan begitu. Oke, baik. Kemarin Jadi kita sempat... hanya kira-kira aja menjawab ini, kira-kira pertimbangan seperti itu kan begitu. Oke, baik, baik. Oke, terima kasih Pak Cilik, dan nanti akan kita tanyakan juga dengan Badan Kepegawaian Daerah. Tapi beberapa kali Bung Jos sudah mencoba berhubungan dengan eksekutifnya yang berkaitan dengan berbagai kantor. Nah, ini banyak yang ada kesibukan mungkin ataupun tidak bersedia untuk diajak talk show. Oke. Artinya mereka takut kayaknya kan. Iya, oke, mungkin. Oke, baik Pak Cilik. Ada lagi dari Pangkan, Bung Made. Kita orang Bartim, jadi orang sabar. Bantuan sembako untuk Kecamatan Paku khusus untuk yang mendapatkan bantuan PKH dengan nominal nilai beras sebanyak 45 kg. Ya, ini menyampaikan aja ya, nggak ada pertanyaan. Oke, baik Bung Made, terima kasih banyak. Sebentar. Ada lagi yang bertanya. Tunggu. Ya. Malam Bung Jo, saya Bung Yandi dari Bartim yang mau tanya, yang dapat bantuan beras telur mie instan itu apakah penduduk asli Bartim saja yang dapat? Masalahnya gini, banyak orang luar Bartim kerja di perusahaan sawit tambang di daerah Bartim. Apakah dapat apa enggak? Yang pertanyaan saya katanya. Jadi maksudnya yang bukan orang Bartim tapi kerja di Bartim gitu Pak, itu dapat enggak gitu. Tapi harusnya dari dinas sosial Pak ya. Oke, mungkin bisa dijawab Pak Cilik. Ya, artinya saya kira gini, yang terdata itu adalah penduduk yang ada di Bartim begitu, bukan orang yang kerja di Bartim. Jadi yang terdata itu adalah orang penduduk Bartim mungkin yang punya KTP Barito Timur begitu. Ada KTP-nya ya. Iya. Sehingga terdata di dalam data kependudukan di Barito Timur. Jadi kalau orang yang hanya bekerja itu kan, ya saya kira tidak terdata di data kependudukan kita kan begitu. Iya, oke, baik. Baik, terima kasih banyak Pak Cilik atas informasinya. Dan untuk rekan-rekan, oke, cukup untuk yang bertanya sudah saya tutup ya untuk SMS. Dan ya, mungkin kalau saya bertanya boleh Pak di sini. Ya, silakan Bung Paul sebelum ini. Tanya sama siapa Bung Paul? Ya, artinya saya mau melemparkan dulu pertanyaan ini, apakah memang kita juga bisa memecahkannya di antara kita-kita? Oke, silakan. Atau memang juga kita perlu narasumber lain untuk menjawab, Pak? Oke, silakan. Siapa tahu di sini bisa pecahkan, silakan, Bung. Karena begini, Pak. Sekarang kita bicara masalah bantuan, Pak. Iya. Bantuan ini apakah, Pak? Apakah memang diperuntukkan bagi masyarakat yang terdampak atau masyarakat yang dikatakan notabene-nya kurang mampu, Pak? Artinya kita harus jelaskan juga. Jangan sampai, Pak, masyarakat bantuan ini diberikan ke semua yang berdampak, tapi hanya yang dikatakan kurang mampu yang menerima. Karena kalau untuk masa pandemi ini, Pak, tidak bisa kita bicarakan mampu atau nggak mampu. Yang namanya virus ini dia bukan menyerang orang yang tidak mampu, Pak. Iya. Semua diserang, Pak. Nah, sekarang kita bicara tentang dampak, Pak. Apakah, Pak, bantuan itu bisa didapat oleh mereka-mereka yang kena dampak? Itu pertanyaan saya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Bung Jumudi mungkin bisa kasih jawaban sebelum Pak Cilik, silakan. Siap. Iya. Begini, kalau menurut kita ya, menanggapi yang disampaikan oleh Pak Paul itu, saya baru-baru ini mendengar dan juga artinya
hampir-hampir juga artinya setiap daerah. Saya juga mengunjungi. Kemarin saya baru dari Palangkaraya sampai ke Tengkiling, sampai ke daerah Sampit. Saya mau tanya tentang masalah dampak COVID-19 ini. Gimana kalau di daerah-daerah lain saya tanya? Di daerah kalian di sini, bagaimana dana COVID ini? Kalau mereka menyatakan dana COVID ini sebenarnya bukan dia itu menyerang untuk orang-orang miskin, tetapi semua orang yang terdampak. Nah, menurut saya, apakah di Barito Timur kita pakai hal seperti itu atau memang orang yang miskin? Kalau miskin itu sebenarnya sudah ada setiap bulan, bukan karena dampak ini. Memang sudah disalurkan melalui dana sosial itu. Setiap ada beberapa orang yang kena dari tiap-tiap desa itu. Nah, kalau dana COVID ini, menurut saya, tidak salahnya dana itu disalurkan ke seluruh masyarakat. Tapi jangan disalurkan mereka yang sudah mendapatkan BLT itu. Itu terdobel namanya. Jadi menurut kami lakukan seperti di daerah lain. Tidak tahu dia punya mobil 10, tidak tahu dia pedagang, tidak tahu dia pemancing. Yang jelas dia harus mendapatkan dana BLT ataupun bantuan dari pihak pemerintah. Kalau menyangkut dana COVID, nah lain kalau bercerita dana bantuan-bantuan lainnya. Kalau dana COVID itu tidak pilih. Orang sakti, orang tidak sakti, dia makan semua. Kalau memang artinya bulunya bilang kami di sini lemah bulu. Tetapi dia tidak pilih. Pak Jilik itu selaku DPR juga dia nggak takut dengan DPR. Kalau corona seperti yang contoh aja Bupati Muara Tebe Nandasa itu karena juga. Jadi menurut saya jangan disalahartikan bahwa tentang dana COVID ini. Dilaksanakan siapa yang berhak menerima itu, tidak tahu susah ataupun senang, kaya atau miskin. Kalau mau membagi dana COVID itu, bagilah pemerataan. Walaupun sedikit, tapi artinya itu sangat besar menurut kami. Kalau ada bantuan dari pemerintah, artinya semacam itu, saya juga menyarankan kepada pemerintah, mungkin dari eksekutif nanti ada yang dengar suara kita ini. Dana COVID itu nggak usah capek-capek bagi loh. Bagi mereka yang sudah terdaftar di Barito Timur, seperti dibilang Pak Cilik tadi, kependudukannya Barito Timur, tidak tahu dia itu camat, tidak tahu itu dia polisi, tidak tahu artinya dia itu tentara, tidak tahu dia PNS, apalagi kalau artinya masyarakat biasa, bagikan, dimeratakan, supaya sama-sama kena dampak COVID itu di seluruh dunia. Dan di seluruh dunia itu kayaknya semua itu dibagi. Nah, kalau di kita ini pilih-pilih yang susah, pilih-pilih yang kaya, kalau Barito Timur itu nggak ada namanya kaya. Sama-sama susah. Jadi kayak wajib warik menerima itu. Ya kan? Kayak wariknya lah Bung Jum. Kayak warik. Makanya sebab itu wajib menerima bantuan itu. Kalau menurut saya jangan pilih-pilih. Cuma dengan satu catatan, jangan diberikan kepada mereka sudah terdaftar sebagai penerima bantuan sosial itu. Dan juga terdaftar di desa sebagai menerima BLT. Bagi yang tidak menerima, dicek. Itu akan menerima. Karena apa? Dana-dana itu dana pemerintah. Dana-dana itu dana sosial. Sosial itu namanya suka-suka kita memberikan sama orang. Ya kan? Nah, maka sebab itu menurut pemahaman saya, itu sebagai masukan dan saran dari kita menyikapi apa yang disampaikan oleh Pak Paul itu tadi. Benar bahwa ia tidak memilih orang susah ataupun orang kaya. Kita bagikan kalau uangnya ada. Barang untuk menukar barasa setengah gantang, kan itu Pak Cilik. Kan orang kaya ini duit 50.000 rupiah itu berguna benar. Nah, maka sebab itu menurut kita bagilah kepada masyarakat luas, artinya yang ada terdaftar, yang di Barito Timur khususnya, yang benar-benar penduduknya, tapi yang bagi yang sudah menerima BLT itu jangan sampai tumpang tindih. Demikian harapan kita dan sebagai masukan dan tambahan, dan artinya mendengar apa yang disampaikan oleh artinya Pak Paul itu tadi. Saya sependapat, jangan pilih-pilih, jangan pilih kasih. Orang susah, orang kaya sama. Artinya virus corona itu tidak memilih orang kaya, ganteng,
ataupun arti yang jelek, timpang ataupun yang apa sama aja dimakan corona kalau dia marah. Mungkin itu Pak atau Bung Jos yang pernah kami sampaikan ke Kemenas. Jadi tidak ada lebih kurangnya kalau kita menanggapi hal yang disampaikan oleh Bung Pak Paul itu tadi. Tidak ada dia pilih orang kaya, orang ganteng, orang susah, orang timpang, orang artinya apa itu buta. Pokoknya kalau corona sudah marah, sikat semua. Iya, oke. Terima kasih Bung Jos. Oke, terima kasih Bung Jumedi. Luar biasa semangatnya. Mungkin Bung Paul ya, mungkin ini sama-sama semangat. Dan waktu kita masih sedikit, Bung ya. Ini ada. Oke, sebentar Bung Paul ya. Ada SMS yang masuk untuk Desa Pangkan yang dapat BLTDD orang yang kurang mampu. Itu yang salahnya pejabat desa, bukan Pemda yang salah. Maksudnya yang kurang mampu. BLTDD ya, BLTDD. Mungkin dia menyampaikan aja. Oke, baik. Bung Paul, sekaligus ada waktu untuk Anda kurang lebih sekitar 3 menit sampai 4 menit. Silakan Bung Paul. Baik Pak, terima kasih. Artinya, kenapa tadi itu saya ajukan itu sebagai suatu pertanyaan Pak. Artinya kita biar jelas Pak. Kita biar jelas bahwa dana COVID ini diperuntukkan bagi semua yang terdampak. Jangan nanti di belakang aturannya dibuat untuk semua yang terdampak, tapi nanti pertanggungjawabannya mungkin, ini mereka yang dianggap kurang mampu. Kan nggak elok juga. Maksudnya kalau memang sudah digalisan dia hitam, kalau digalisan putih. Nah ini yang kami takutkan. Jadi kalau memang itu diperuntukkan bagi semua yang terdampak, monggo. Tapi jangan sampai judulnya saja yang dipakai, realisasinya nggak ada. Ini yang kami takutkan. Makanya ibarat orang Banjar tuh baik kita bakal ibadah dahulu biar kita tahu gitu. Ya kan Pak Cilik? Kandang ayam dimasukkan musang lah. Ya artinya kata orang Banjar tuh baik kita orang Banjar kita bakal ibadah dahulu aja. Jangan sampai kita bakal belakangan. Nah ini maksud saya, jadi kita jelas gitu. Kalau memang itu diperuntukkan bagi seluruh yang terdampak, ya kalau memang ada masalah. Artinya kayak ini Bung Paul lah. Iya. Masalah dana COVID ini sebenarnya itu pada hakikatnya itu untuk membantu orang yang terdampak, baik dampak ekonomi maupun dampak sosial kan begitu. Iya. Dari COVID ini. Nah cuma kelihatannya karena keterbatasan dana mungkin ya kalau Bung Paul misalnya dikasih bantuan beras, sedangkan ada tetangganya yang nggak makan, istilahnya nggak dikasih, kan nggak enak juga Bung Paul kan begitu. Jadi kira-kira itu diprioritaskan dulu yang memang terdampak, yang kira-kira tidak mampu beli beras dan lain sebagainya kan begitu saya kira. Karena mungkin keterbatasan anggarannya kan begitu. Iya. Kalau pemerintah mampu, saya kira semuanya pasti harus kena, karena pada hakikatnya kan bantuan untuk dampak COVID itu kan. Saya hanya berharap judul dan tindakan itu seirama saja Pak. Gitu. Artinya apa yang kita utarakan, dia selaras dengan perbuatan Pak. Ya. Saya jangan sampai hanya kita membuat judul begini, tindakannya lain Pak. Ya. Saya seperti kemarin itu Bung Paul di Ampah itu kan Haji Johan itu kena dari dinas sosial itu dari Departemen Sosial kena bantuan BLT itu. Beliau malu ngambil kan begitu. Haji Johannya. Sehingga tidak diambil. Banyak haji-haji di Ampah tuh kena bantuan sosial itu. Mereka nggak mau ngambil karena malu kan, kasihan dengan orang yang miskin-miskin katanya gitu. Iya, oke. Dilanjut dulu Bang Paul, silakan Paul. Ya, berarti betul-betul Pak aturan itu betul. Artinya seperti kita masak mie Pak. Itu kan ada aturannya jelas Pak. Didihkan air 200 cc. Setelah dia mendidih, masukkan mie-nya. Nah ini pun begitu. Kalau memang aturan itu sudah dijalankan, orangnya ambil atau tidak itu lain persoalan Pak. Yang penting sesuai, itu yang kami harapkan. Jadi biar jelas saja begitu Pak. Persoalan Haji Johan kalau diambil dia malu ya, itu tidak jadi masalah. Tapi memang ini sudah dialamatkan ke dia, dialokasikan ke dia. Apabila beliau menolak, berarti memang beliau tidak mau menerima. Dan aturan yang diterapkan ke Haji Johan berarti betul Pak. Ya, begitu Pak dari saya Pak. Oke, baik Bung Paul, terima kasih banyak.
Bung Jumudi, ada 1-2 menit Bung, silakan sebelum kita tutup acara. Silakan. Begini, saya sangat tertarik diskusi pada malam hari ini tentang menyangkut dana UPIT itu tadi, terutama tentang artinya mempertanyakan kepada pemerintah daerah dana apa yang kita pakai pada pemberian 10.000 bantuan sembako itu apakah dana hati refocusing atau sosial. Nah ini hal topik pada malam hari ini sudah kita selesaikan, sudah debat, jadi semuanya sudah mengerti. Jadi pada prinsipnya finalnya untuk mengetahui lebih detail itu nanti ada pertemuan kita nanti di DPR. Itu ada kita melaksanakan RDP. Kalau itu nanti kita hadir untuk RDP itu tentang masuk dana kuning dan lain sebagainya yang dianggap kurang wajar dan patut dipertanyakan. Nah, disitulah kita untuk mempertanyakan dengan pihak eksekutifnya supaya semua kita ini belum tahu banyak dana yang dikeluarkan ini dari dana refocusing atau dari dana bansos, lalu dana hati kuning itu lalu dikemanakan, dipergunakan siapa yang mempergunakan, turnamen apa yang pernah artinya dilaksanakan. Ini dan termasuk dana bantuan ini tadi. Menurut saya keterbatasan dana itu benar yang dibilang Pak Cilik itu tadi. Tetapi yang ya, sepengetahuan saya seluruh 100 kelurahan yang ada di Kabupaten Batu Timur dengan 10 kecamatan itu setiap desanya sudah memberikan bantuan langsung. Seluruh desanya. Lalu dengan jumlah minimal sekitar 30 orang. Satu desa sampai 50 orang. Lalu dari itulah di dalam desa itu yang dilihat memang terdampak yang luar biasa. Nah sekarang artinya tahap keduanya. Lalu ada bantuan dari pusat juga. Dari kementerian. Jadi ada lagi tahapannya dari provinsi. Nah lalu dana yang ada di kabupaten ini, sepengetahuan saya yang baru keluar untuk bantuan-bantuan ini, baru mempergunakan membagi sembako kalau tidak salah 10.000 itu. Di luar pembelian APD dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya. Nah, secara tidak langsung, artinya kita berbicara jujur. Jumlah dana yang 61 miliar dikeluarkan 9 miliar, 2 miliar sama 6 miliar itu berarti 8, tambah 1 miliar, berarti 9. Berarti 9, 62, berarti ada 57 miliar. 57 miliar itu dibagi dengan jumlah berapa masyarakat Batu Timur. Aku rasa pasti ada dapat dalam satu kali pemberian itu. Kalau masih ada sekitar 1.500.000 satu kakaknya, karena sisa daripada yang sudah itu tadi. Jadi itu sebenarnya cukup aja dananya kalau kita mau. Tetapi karena ini artinya kita bukan sebagai pejabat negara. Saya nah, gara-gara yang tidak mau ini yang menjadi permasalahan itu. Kalau kita hitung dengan jumlah 57 miliar itu dibagi sekian ribu, umpamanya yang sudah terbayar itu dari hasil tiap desa itu umpamanya sudah 30.000, berarti ada sisanya sekitar 60.000, 60 kali dibagi 5. Nah, 6 kali 5, 30, berarti ada 3 juta sebenarnya. Satu kakak yang belum pernah mendapatkan. Satu kali membayar, kalau mau menghabiskan uang itu. Iya kan? Kalau kita mau menghabiskan uang yang 57 miliar itu dibagi 60.000 dibagi 57. 5 kali Jom. Iya, kalau menunggu Desember itu lain cerita kan. Kalau kita mau jujur. Nah, kalau saya selaku bupati seperti itu, saya pikir jumlah artinya masyarakat saya dengan jumlah artinya 50.000, berapa uang yang ada itu asal penjelasan artinya pelaporan dan pertanggungjawaban jelas, arti terarah itu tidak akan tersentuh dari hukum. Tidak akan ditemuan hukum. Kenapa? Alasannya dari 50.000 orang dibagi 50, 5 kali 5, 25. Cuma situ aja. Berarti 2.500.000 kan? Satu kakak. Kalau kita bicara kakaknya, sudah clear.
yang menerima BLT desa itu kan jelas artinya pada prinsipnya melalui didi desa kan. Yang di provinsi juga ada kartunya, tidak akan ternodal. Yang bagi sisa yang belum menerima itu, itu tadi, kalau saya selaku bupati seperti itu saya lakukan supaya sama merata dampak corona itu sendiri. Nah, itu mungkin artinya sebagai pemahaman saya, tetapi harus diilani kenapa kita warga Batu Timur. Jom. Mudai orang tidak memilih kami jadi bupati jom. Oke, baik. Oke, baik, Bung Jemudi, terima kasih banyak ya atas ininya. Oke, Pak Cilik, ada waktu sedikit Pak, silakan ditanggapi Pak. Sekaligus untuk closing statement. Artinya mudah-mudahan dengan pertemuan malam ini kita mempunyai istilahnya modal yang banyak istilahnya pada saat RDPO nanti. Jadi kita harapkan mudah-mudahan Bupati siap hadir dalam RDPO beserta perangkat-perangkatnya supaya yang kita pertanyakan ini nanti bisa terjawab jelas begitu kan. Jadi itu saja harapan saya. Kita berdoa semua mudah-mudahan Bupati mau hadir kan gitu. Kalau tidak hadir ya siap nanti Bung Jemudi yang suruh jemputnya kan gitu. Baik, Bung Yandi, kemudian Bung Pordi, Pak Paul, Bang Jemudi, juga Pak Cilik. Untuk pertemuan malam hari terima kasih banyak atas kebersamaannya ya. Dan tentunya kita akan jumpa di lain waktu kesempatan. Inti dari pembicaraan kita ini adalah kita saling sumbangsih memberikan yang terbaik untuk Batu Timur. Kritik, saran, semuanya adalah berkaitan untuk kemajuan daerah kita agar kedepannya pelayannya lebih maksimal daripada sekarang. Saya rasa itu ya yang perlu, dan yang tidak kalah penting lagi adalah kejujuran dalam pembangunan itu penting untuk masyarakat Batu Timur. Terima kasih banyak. Saya Mujos Bimasena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.